DPRD Rokan Hilir melalui Komisi C menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak perusahaan PHR yang beroperasi di kawasan Bangko Pusako. RDP ini menanggapi banyaknya keluhan masyarakat setempat terkait jalan yang rusak dan berdebu akibat dilalui operasional PHR. Selain itu, DPRD Rokan Hilir juga ingin mendengarkan langsung terkait meninggalnya seorang anak di kolam lumpur PHR di Kecamatan Rantau Kopar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hilir melalui Komisi C kembali melakukan rapat dengar pendapat di ruang Banmus DPRD Rokan Hilir. Kali ini rapat dengar pendapat dipimpin langsung Wakil Ketua 3 DPRD Rokan Hilir Basir Nur Effendi dan juga diikuti Wakil Ketua 1 DPRD Rokan Hilir Maston, Wakil Ketua 2 DPRD Rokan Hilir Imam Suroso, serta Ketua dan anggota Komisi C dan pihak perwakilan PHR. Rapat dengar pendapat ini digelar untuk kedua kalinya dan menindaklanjuti keluhan dan aduan masyarakat kepada DPRD Rokan Hilir terkait jalan pelajar Bangko Pusako yang rusak dan berdebu, serta kejadian yang mengakibatkan seorang anak meninggal di kolam lumpur wilayah kerja PHR di Rantau Kopar. Dalam kesempatan itu, selaku pimpinan rapat dengar pendapat, Basir Nur Effendi menginginkan agar RDP kali ini bisa membuahkan hasil yang baik dan pihak PHR bisa berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Setidaknya PHR bisa mencari solusi yang terbaik, terlebih PHR beroperasi di Rokan Hilir. Sementara itu, anggota DPRD Komisi C M Syah Padri mengatakan, untuk pertemuan kedua kali ini DPRD Rokan Hilir berharap agar bisa mendapatkan solusi yang baik untuk masyarakat Bangko Pusako, di mana wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah kerja PHR yang telah lama beroperasi, namun sangat disayangkan aduan masyarakat tetap terkait dengan infrastruktur jalan yang rusak dan berdebu saat dilalui oleh pihak PHR. Diharapkan DPRD Rokan Hilir melalui Komisi C dapat menekankan PHR agar mempunyai program untuk penyelesaian jalan tersebut. DPRD Rokan Hilir juga berharap PHR bisa melakukan komunikasi baik bersama DPRD dan pemerintah daerah sehingga permasalahan dapat diketahui oleh DPRD Rokan Hilir. Padri juga menyampaikan hal ini menjadi catatan agar peristiwa meninggalnya seorang anak di kolam lumpur PHR, pihak PHR bisa lebih mengawasi daerah-daerah yang dianggap rawan keselamatan bagi masyarakat. Tadi Pak Basira menyampaikan tentang 2 poin dulu yang kita bahas. Ini kan wilayah kerja di Bangko Pusako ini kan sudah cukup lama PHR, ya kan, bukan baru ini gitu, atau beberapa tahun ini. Tentunya PHR punya program-program masalah jalan ini. Tapi kenapa setiap tahunnya ini yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat? Gitu kan. Saya yakin juga Pak Arianto juga setiap tahun ini juga yang jadi pokok masalahnya. Apa tidak ada nih program PHR untuk penyelesaian ini? Kenapa setiap kita tanyakan terapat lalu mau direncanakan, baru masuk diprogramkan, berarti kapan selesainya? Yang kita ketahui kalau kilometer 8 ke jalan itu, jalan pelajar akademik itu kan situ ada sekolah, ya kan, masyarakat banyak, kalau hujan mereka jatuh gitu loh, ya kan. Dan ini bukan setahun 2 tahun ini yang kami dapat informasi ini gitu. Sekolah SD dalam itu ada, SMP ada, pemukiman ada gitu. Nah, jadi kami bermohon nih Pak, sebagai wakil masyarakat tentu dari Bangko Pusako, cobalah, ya kan? Kalau memang tidak bisa secara maksimal mungkin bertahap. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua 1 DPRD Rokan Hilir Maston menyampaikan terima kasih atas partisipasi kehadiran pihak PHR untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang selama ini disampaikan kepada DPRD Rokan Hilir. Tidak hanya permasalahan infrastruktur jalan, namun baru-baru ini peristiwa meninggalnya seorang anak warga Kecamatan Rantau Kopar di kolam tempat pembuangan lumpur PHR. Hal ini menjadi catatan penting bagi DPRD Rokan Hilir, di mana ada kelalaian dari pihak PHR terhadap wilayah kerjanya. Selain itu, DPRD Rokan Hilir juga meminta kepada pihak PHR agar hal yang serupa tidak terjadi kembali dan menimbulkan kerugian, bahkan kehilangan nyawa masyarakat. Paparin dulu yang di Rantau Kopar itu, di dalam P3K itu sebenarnya kenapa bisa terjadi itu? Kan seharusnya P3K dulu deh. Perusahaan ini memakai itu kan? K3-nya, maksudnya ya sorry, K3-nya. Makasih ya Pak Reja. Kesehatan ya, keselamatan kerja kan? Bapak tadi nggak apa-apa nih, kami udah buat gini loh, K3-nya kan nggak ada. Tiba-tiba dia bilang begini tadi saya dengar, kena lumpur atau pengaruh air, orang udah meninggal Pak.
Kami yang meninggal gak bisa ngomong aja kan di dunia ini. Tapi mereka udah bagian dari korban kelalaian. Kok ngomongnya gampang ya? Saya minta paparin loh Bapak. Ya, terkait perusahaan itu ada, Bapak ceritain dulu nih, saya mau dengar nih. Kesehatan, keselamatan kerjanya. Sementara itu, dari penyampaian PHR melalui rapat dengar pendapat yang digelar Komisi C, PHR mengatakan dari beberapa keluhan masyarakat, PHR telah lakukan perbaikan jalan pelajar Bangko Pusako. Mulai dari perbaikan tanpa penambahan bahan material hingga melakukan penyiraman air di jalan untuk mengurangi debu. Namun demikian, PHR juga telah menganggarkan untuk pengaspalan jalan pelajar Bangko Pusako dan apabila disetujui pimpinan, maka akan dikerjakan secepatnya tahun 2026 mendatang. Selain itu, berkaitan dengan peristiwa meninggalnya seorang anak di kolam pembuangan lumpur wilayah kerja Ranto Kopar, pihak PHR telah bertemu langsung dengan keluarga korban dan hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi PHR, terutama dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat tempatan. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziku melaporkan.